Hai semuanya, kembali lagi bersama bahas Tokusatsu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Megaloman. Bagi angkatan 90-an, pastinya sangat akrab dengan Ultraman sebagai tontonan paling favorit. Apalagi kalau melihat sinar laser, super, hingga pukulan-pukulan mautnya saat melawan monster. Bahkan tak jarang pula, waktu masih kecil sempat meniru gaya-gayanya dalam menumpas kejahatan. Sungguh kenangan yang menyenangkan. Di balik ketenaran si Ultraman, ini kita sering lupa kalau juga ada superhero yang gak kalah keren. Yap, yaitu Megaloman si rambut api, yang sering disebut sebagai nenek moyang dari Ultraman. Jurus pamungkas rambut berkorbarnya sempat menghipnotis anak zaman dulu. Yuk bernostalgia dengan si Megaloman ini. Sebelum masuk ke video, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja berikut videonya. Megaloman sering dianggap sebagai nenek moyang Ultraman. Serial jadul yang satu ini memang sangat jarang diingat, namun pada masanya dulu sempat digandrungi oleh banyak kalangan. Ya, Megaloman si rambut api. Ternyata dulu sempat dikenal sebagai nenek moyangnya serial Ultraman. Itu terjadi karena bentuk fisik dari Megaloman sendiri dan Ultraman bisa dibilang 11-12. Bedanya kalau kepala Ultraman gundul, sedangkan Megaloman gondrong seperti rocker tahun 90-an. Uniknya, dari serial Megaloman ini adalah budget yang dikeluarkan rupanya sangat minim, jauh dibandingkan dengan Ultraman, namun popularitasnya bisa menyamainya. Akan tetapi, tontonan yang satu ini berhenti satu season saja, tidak seperti Ultraman yang masih ada hingga sekarang. Cerita Megaloman sebenarnya biasa, namun tetap seru untuk ditonton. Megaloman mengangkat cerita yang klasik, mirip dengan superhero lainnya di mana tokoh utama dengan anggota penumpas kejahatan lainnya harus berusaha menyelamatkan bumi dari bahaya. Nah, sang tokoh utama ini rupanya memiliki kekuatan yang bisa mengubah wujud menjadi raksasa dan menumpas monster yang datang dengan kemampuan bela dirinya. Ya, meskipun dianggap memiliki cerita biasa dan budget yang minim pula, namun tontonan ini sangat digandrungi pada masanya. Hal itu karena aksi pertarungan yang ada di serial itu dianggap sangat seru, bahkan membuat Ultraman pada masa itu jadi nggak ada apa-apanya. Jurus-jurus yang aneh yang dimiliki Megaloman. Jika Ultraman punya sinar laser pemusnah, pastinya si Megaloman ini punya teknik pamungkas tersendiri dong. Ya, beda dengan Ultraman yang berasal dari orang biasa. Megaloman adalah makhluk asing yang memiliki kemampuan bela diri dan pindah ke bumi. Dengan kemampuan bela diri yang menghajar banyak musuhnya dan membuat para penonton terkesima dengan aksinya. Selain itu, si Megaloman ini ternyata memiliki senjata khusus, sebuah pedang yang dinamakan Megalo Blade, di mana dengan alat tersebut dia bisa membelah monster kayak cincang daging. Sedangkan senjata pamungkasnya sendiri adalah Megalo Fire, di mana Megaloman akan mengibas-ngibaskan rambut gimbalnya lainnya Trio Macan, yang nantinya akan menjadi api untuk membakar musuh. Meskipun realitanya si kebanyakan musuh kalah dengan Megalo Blade, ketimbang dengan Megalo Fire. Nasib Megaloman saat ini yang tinggal sejarah. Seperti yang diketahui kalau serial yang satu ini tidak ada seri selanjutnya, sehingga beberapa stasiun TV waktu itu hanya bisa memutarnya beberapa kali. Namun demikian sampai sekarang ternyata kaset CD dari si rambut api ini masih dijual di toko-toko online. Entah itu untuk digunakan bernostalgia atau apa. Yang jelas itu adalah bukti kalau Megaloman dulu benar-benar membekas di hati masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan nasib pemeran utamanya sendiri sudah pensiun, membintangi film-film superhero, namun masih aktif dalam genre-genre yang lain. Meskipun tampilan kelihatan nyeleneh, namun Megaloman ini sepertinya menjadi teman masa kecil sebagian anak di Indonesia. Paling tidak nostalgia ini lumayan menyadarkan kita betapa pentingnya tontonan anak-anak di zaman yang seperti sekarang ini.
Musuh-musuh Megaloman. Musuh-musuh Megaloman atau The Daikaiju yaitu Komakidon, Goran, Zaninga, Dobura, Gamereon, Zobobu, Terumosu, dan lainnya. Kebanyakan musuh-musuh Megaloman ini mati terbakar atau mati setelah ditebas oleh pedang Megaloblade. Megaloman biasanya bertempur di darat, meskipun ia bisa terbang, kadang-kadang di perbukitan, kadang juga di tengah kota, dengan gedung-gedung yang tampak kecil menjadi setting arena pertempuran. Selama pertempuran, tentu saja gedung-gedung itu akan terkena pukulan, baik dari si monster maupun dari Megaloman. Dan satu demi satu gedung-gedung itu akan hancur. Tapi hebatnya, tidak pernah dikisahkan ada orang sipil, meskipun pertarungan itu terjadi di tengah kota. Dan sekian banyak gedung luluh lantak, dan hebat lagi, hancurnya gedung-gedung itu juga tidak pernah dipermasalahkan, karena esok harinya gedung-gedung itu utuh kembali. Itulah 5 fakta dari Megaloman. Oke, sampai jumpa lagi di next video.